terus darah tinggi. Lambung ya mas, akhirnya wis waduh, kok dindi lagi tewet di lambung. Akhirnya terus kenal biomoringa ini. Saya mengidap hernia. Konsumen pengguna jamu tetes biomoringa. Stroke, lambung, darah tinggi. Telah banyak yang membuktikan khasiat Biomoringa. Promo, beli 1 botol Biomoringa gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Beli 2 botol Biomoringa gratis 1 box Kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Beli 3 botol Biomoringa gratis 1 botol Madu Kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Untuk informasi dan pemesanan Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Biomoringa. Halo sahabat Biomoringa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Talk Show Indonesia Sehat pada kesempatan hari ini. Nah, sahabat Biomoringa, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan ajak Anda untuk menyimak ya salah satu penyakit yang terkenal di dunia sebagai pembunuh nomor 1. Wow, siapa itu? Nah, pembunuh nomor 1 ini adalah jatuh pada penyakit jantung, Bapak Ibu. Penyakit jantung dikenal sebagai pembunuh nomor 1. Nah, ini juga banyak sekali sahabat-sahabat kita, kerabat, teman-teman, seleb-seleb ini juga terpaksa harus menyerah karena serangan jantung dan meninggal mendadak. Ini sering sekali kita mendapat kabar, sahabat kita, orang tua kita, atau kenalan kita yang tiba-tiba meninggal mendadak. Padahal baru kemarin ngobrol-ngobrol, sekarang sudah nggak ada. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi mengenai bagaimana sakit jantung ini menyerang, kita akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut. Salah satu yang menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi adalah penyakit jantung terjadi karena berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke jantung yang disebabkan adanya penyempitan atau penyumbatan pada arteri jantung. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa 60% kematian penderita penyakit jantung merupakan penderita penyakit jantung iskemik. Tingginya angka kematian akibat penyakit ini disebabkan karena penderita seringkali tidak merasakan adanya gejala yang jelas. Sudah kita lihat tadi tayangan mengenai penyakit jantung, si pembunuh nomor 1 ya. Nah, Bapak Ibu, di studio saat ini juga sudah hadir bersama kita ini Dr. Ici yang akan bersama kita menggali lebih dalam mengenai penyakit jantung ini. Apa kabar, Dr. Ici? Baik, alhamdulillah. Nah, dokter, bagaimana dok penjelasan dokter? Kenapa penyakit jantung ini sampai digelari pembunuh nomor 1 ini, Dokter Ici? Iya, terkait dengan jantung kita harus paham dulu nih untuk fungsinya di dalam tubuh kita ini apa. Dia ini memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita, dan dia ini membawa daripada oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh sel dan jaringan kita. Tentu kalau kita bisa merasakan detak jantung kita dalam waktu 1 menit itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Ini adalah range yang normal. Ketika memang dia lebih dari 100 kali per menit, nah ini berarti harus kita hati-hati angkanya berapa. Kemudian memang nanti harus diperiksakan lebih lanjut lagi ke medis. Kemudian untuk yang namanya serangan jantung. Serangan jantung ini biasanya diawali dengan adanya penyumbatan di pembuluh darah kita, khususnya pada organ jantung. Ketika pembuluh darahnya ini dia tersumbat, ya memang sudah total ya, atau sudah betul-betul dia menyumbatnya banyak sekali, ini bahkan bisa sampai kepada kematian karena terputusnya daripada jalur darah tadi untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh sel dan jaringan kita. Gejala-gejala yang bisa kita rasakan yaitu adalah nyeri dada di bagian kiri sampai menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke rahang ya. Ini biasanya berbarengan. Nah, bisa disertai dengan rasa sesak, lemas,
ataupun sampai keringat dingin. Oke, itu tadi penjelasan Dokter Ricci mengenai penyakit jantung, Bapak Ibu. Lalu bagaimana Bapak Ibu jamu tetes Biomoringa bisa membantu untuk kita, saudara-saudara kita mengatasi masalah jantung ini tadi? Kita akan ajak Anda menyimak dialog lebih lengkap bersama Bapak Agus Mulyadi, produk spesialis dari Biomoringa. Oke, sudah bersama kita ini. Apa kabarnya nih, Pak Agus? Alhamdulillah, sehat Bung Hasan. Waduh ya. Nih tadi ya Pak Agus, kita tengah membahas mengenai penyakit jantung. Bagaimana Pak Agus ini jamu tetes Biomoringa ini bisa membantu kesehatan saudara-saudari kita yang punya masalah dengan penyakit jantung ini Pak Agus? Nah, ini herbal yang sangat cocok sekali untuk keluhan jantung adalah Biomoringa. Kenapa? Ada 3 herbal utama, the bestnya herbal. Pertama, daun kelor yang terkenal dengan nutrisi yang lengkap banget di daun kelor. Yang kedua, kulit manggis sebagai sumber antioksidan dengan kandungan santonnya yang luar biasa tinggi untuk kadar antioksidan. Lalu yang ketiga ada daun sirsak. Wah, kita udah paham nih kalau manfaat daun sirsak itu banyak banget. Di antaranya untuk membantu penyembuhan penyakit yang berhubungan dengan regenerasi sel. Nah, ya yang berhubungan dengan kanker, tumor itu banyak sekali. Apalagi tadi jantung. Jantung biasanya terkait dengan penyempitan pembuluh darah. Ini akan sangat baik kalau kita konsumsi Biomoringa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam sesudah makan, akan membantu untuk meluruhkan ya kadar kerak-kerak kolesterol yang melekat, lemak-lemak yang masih tersisa akibat lalainya kita ketika mengkonsumsi makanan, Bung Hasan. Wah, ini tentunya kalau ngomong jantung nih ya Pak Agus ya, ini kan organ yang satu-satunya organ di tubuh kita nih yang selalu bergerak dan tidak ada istirahat. Iya, Pak Agus, ya? Betul. Makanya kita butuh konsumsi herbal setiap waktu dan jangan putus. Kenapa? Ketika kita konsumsi herbalnya cuma sekali, 2 kali, gak ada manfaatnya, langsung ditinggalin. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau mau paket kesembuhan mengkonsumsi Biomoringa harus rutin dan teratur. Minimal kalau konsumsi herbal itu adalah selama 3 bulan. Kita lihat dari bulan ke bulan bagaimana reaksinya, juga disertai dengan merubah pola makan kita yang tadinya nih makan buru-buru. Karena biasa ya Bung Hasan ya, kalau udah bilang makan harusnya kita buruan, jangan kunyah lama-lama. Kenapa? Mungkin mindset dari orang-orang tua kita, makan kita suruh cepet-cepet. Tapi sekarang nggak boleh seperti itu. Kunyahnya dengan lembut ya, baru kita telan. Dan itu nanti akan memperbaiki kerak-kerak kolesterol yang ada di pembuluh darah kita. Jadi usahakan Bapak Ibu dari makanan kita sebagai pintu masuk itu akan mempengaruhi organ jantung kita. Baik. Nah, sahabat Biomoringa, untuk biar lebih yakin lagi, lebih mantap lagi bagaimana Biomoringa ini bisa membantu mengatasi masalah pada keluhan jantung. Kita akan ajak Anda untuk menyimak pengalaman dari Ibu Anis Laili yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Biomoringa. Saat ini saya sedang bersama seorang ibu ya, pengguna jamu tetes Biomoringa. Dan alhamdulillah ibu ini sudah merasa sehat berkat mengkonsumsi produk jamu tetes Biomoringa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami ini sinten? Ibu Anis Nurlaili. Ibu Anis Nurlaili. Ya. Umurnya pinten? 46. 46 ya. Nah, alamatipun griyane pundi? Ringin Pitu Pelampang Rejo. RT 1 RW 5. Nah, Ibu nopo sing dikelone enggak ada riwayat keluhan nopo? Asam lambung sama jantung. Saya meredek, Pak. Nah, jantung niku meredek ya. Nggih. Kaget-kagetan. Kaget-kagetan. Niki terus berobat teng pundi jenengan kok enggak ada keluhan asam lambung kali jantung niku jenengan Terapi. Terapi teng pundi niku? Terapi teng genteng. Kok punya kerentek pengin tugas ngoten lho jenengan? Pengen sehat. Teng pundi? Ya teng Biomoringa teng planet nggih. Nah, sak menika pun telas pinten? Pinten botol? Hampir 5 botol. Hampir 5 botol nggih. Terus raosipun mencoba mengkonsumsi di awal-awal pertama. Awal-awal enggak ada. Belum ada terasa, Pak. Enggak terasa. Belum. Belum. Rasanya botol Mungkin keberapa? 4.
Iya, maksudnya setelah mengkonsumsi. Oh ya kan agak mending ya, agak bisa masak. Sakit biasanya melampah itu 4-5 jam langkah itu redep. Sekarang ya agak mending lah, maksudnya sudah berapa meter sudah enggak redep. Terus darah tinggi. Lambung ya mas, akhirnya wis Karena lupa Wis. makan ini. waduh kok dinti lagi teh wes di lambung. Akhirnya terus kenal biomoringa ini. Saya mengidap hernia. Konsumen pengguna jamu tetes biomoringa. Stroke lambung, darah tinggi. Telah banyak yang membuktikan khasiat Biomoringa. Promo, beli 1 botol Biomoringa gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 2 botol Biomoringa gratis 1 box kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 3 botol Biomoringa gratis 1 botol madu kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Untuk informasi dan pemesanan Sahabat Indonesia Sehat, sahabat Biomoringa, kita berjumpa kembali dalam Talkshow Indonesia Sehat. Nah, kali ini kami juga akan ajak Anda untuk menyoroti salah satu penyakit yang juga banyak diderita oleh masyarakat kita. Sakit apa? Sakit lambung. Oh, kenapa lambungnya? Aku kena sakit mah. Wow, mah ya. Yang namanya mah ini kenapa juga banyak yang bisa sampai kena sakit mah? Ada di antara Anda yang punya masalah dengan mah, ini pasti. Nah, ayo untuk lebih tahu mengenai sakit mah ini, kita saksikan dulu yang berikut ini. Pada dasarnya, penyakit asam lambung merupakan penyakit yang disebabkan oleh naiknya produksi asam lambung pada saluran pencernaan. Penyebab penyakit asam lambung: 1. Asupan makanan yang dikonsumsi kurang baik. 2. Pola makan yang kurang teratur. 3. Stres juga dapat memicu penyakit asam lambung kambuh. 4. Ulu hati terasa nyeri dikarenakan produksi asam lambung yang meningkat. Sudah kita saksikan bersama tadi sebuah liputan khusus ya mengenai masalah penyakit lambung atau penyakit mah. Nah, di studio juga sudah ada Dokter Ici bersama kita. Dokter, bagaimana dokter Anda melihat penyakit lambung atau penyakit mah ini tadi, dokter? Penyakit lambung, mah ataupun dispepsia ini merupakan satu penyakit yang memang banyak sekali orang derita. Dispepsia diambil dari bahasa Yunani dis, artinya buruk. Pepsia atau peptin ini berarti pencernaan. Dan dispepsia ini bisa kita rasakan macam-macam keluhannya, mulai dari nyeri pada epigastrium atau nyeri pada ulu hati, mual, muntah, sendawa, ataupun kita merasa perut kita lebih terasa kembung atau penuh. Dan sebetulnya untuk yang kita sebut dengan dispepsia ini memiliki klasifikasinya lagi, memiliki tipenya lagi. Ada tipe di mana dispepsia yang organik ya, di mana yang organik ini pas kita cek misalnya lewat endoskopi ya, kita lihat pakai kamera masuk ke dalam, ternyata misalnya di dalam lambungnya ada satu luka yang kita sebut dengan tukak lambung ya. Di situ ada luka yang memang biasanya disebabkan oleh salah satunya adanya infeksi Helicobacter pylori. Kemudian ada tipe lain nggak selain daripada tipe dispepsia organik? Ada tipe fungsional atau dispepsia fungsional. Ketika kita melihat di dalamnya itu tidak ada seperti luka yang sama kayak di tipe yang satu, tapi keluhan yang dirasakan mirip-mirip gitu. Nah, kalau misalnya kita udah terkena mah ini, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus yang namanya ada jadwal pola makan yang teratur. Karena ketika pola makan kita tidak teratur, ini juga yang akan bisa mencetuskan timbulnya kembali si mah kita ataupun dispepsia kita. Kemudian yang kedua, tentunya kita bisa menghindari atau melakukan pembatasan konsumsi daripada makanan yang pedas, asam, berlemak maupun yang berminyak ya. Bagaimana dengan minuman?
Tentunya kalau untuk minuman kita juga harus sudah mulai mengurangi untuk minuman yang memiliki kafein ataupun minuman yang beralkohol supaya mah kita ataupun dispepsia kita tidak gampang kumat kembali. Minuman berkafein ini berarti kopi. Ini aku yang suka ngopi, terpaksa nih harus stop dulu kopinya nih Dokter Ici. Dibatasi ataupun dihindari dulu. Oke, baik, itu tadi penjelasan Dokter Ici ya. Untuk Bapak Ibu sahabat Biomoringa yang punya keluhan penyakit mah ya, yang mahnya sudah lama nggak sembuh-sembuh. Tadi mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjadi dasar pedoman pengetahuan buat kita untuk lebih mengenal penyakit mah tadi. Oke, baik. Nah, ini lalu bagaimana jamu tetes Biomoringa bisa membantu kita untuk mengatasi penyakit mah? Kita akan simak penjelasannya bersama Pak Agus Mulyadi, produk spesialis dari Biomoringa. Nah, Pak Agus Mulyadi, tadi sudah kita simak penjelasan Dokter Ici mengenai penyakit lambung atau penyakit mahnya. Ini gimana nih Pak Agus, bahwa jamu tetes Biomoringa ini bisa membantu kita menghadapi sakit mah yang susah sembuh ini Pak Agus? Ya, sudah banyak sekali masyarakat yang merasakan manfaat dari mengkonsumsi Biomoringa untuk keluhan asam lambung dan mah. Bagaimana dengan Anda? Wajib konsumsi mulai dari sekarang. Kenapa? Di Biomoringa ada 3 herbal utama: kulit manggis, daun kelor, dan juga sama daun sirsak. Nah, ketiganya ini sumber nutrisi yang paling bagus. Jadi kalau udah ada keluhan mah, jangan konsumsi makanan dalam jumlah yang besar, dikunyahnya cepet-cepet, lalu nggak konsumsi air putih, lalu tidak konsumsi buah. Itu akan menghancurkan pencernaan Anda. Mulai sekarang perbaiki cara mengkonsumsi makanan Anda dengan cara mengunyah secara lembut, dibantu nanti konsumsi Biomoringanya. Kenapa? Di Biomoringa itu ada kadar antioksidan yang luar biasa tingginya dari ketiga herbal utama ini. Ini juga akan sangat membantu untuk membakar semua lemak-lemak yang ada pada saat proses pencernaan kita. Lalu yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh, melancarkan peredaran darah kita, dan juga membantu untuk membuang toksin-toksin yang ada di tubuh kita. Jadi jangan lupa langsung saja konsumsi Biomoringa karena ini terbuat dari ekstrak dari ketiga herbal utama tersebut dan tidak ada campuran bahan kimia sedikit pun. Sudah terregistrasi halal dan juga terregistrasi BPOM dan juga pabriknya sudah memiliki izin CPOTB. Gak usah ragu-ragu lagi, mau konsumsi herbal, konsumsi Biomoringa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari sesudah makan. Pengen lepas dari penyakit mah, penyakit lambung? Itu tadi ya, ikuti saran Pak Agus untuk minum jamu tetes Biomoringa. Pada kesempatan ini kami akan ajak Anda, sahabat Biomoringa, untuk menyimak penjelasan dari Pak Misjan yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Biomoringa. Kita simak. Pak Misjan laki-laki kaula ampun beri oning bahwa neka umur pun Pak 8 kurang 1 Misjan neka 80 kurang setong petong pulos latoa tapi benar konsumsi Biomoringa untuk kesehatan giba yang mana untuk kesehatan neka lebih sagemi botol ya enteng tapi enteng yang mana neka vitamin ajamu oke herbal neka Biomoringa tadi kabel nyaman tak sakit tetap konsumsi jadi nyaman terus sehat jadi jika entah itu nggak tak rasa sekali jaga bagian apa aktivitas tak sengka sekali tak capek sekali, capek cuma tak batas kan. Mulai konsumsi Biomoringa nih kan. Masyarakat umumnya situ tadi Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, mon andi keluhan saya sakit tabu, asam urat, lambung, tore mengkonsumsi Biomoringa. Insya Allah Epa baris benar taala. Bian giba. Buktinya aku udah sakit lambung bisa beres, alhamdulillah. Hima beres Allah Ta'ala, cuma pelantaran jamu.
lambung ya Mas. Wah ini wis makan ini. waduh kok dinti lagi teh wes di lambung. Akhirnya terus kenal biomoringa ini. Saya mengidap hernia. Konsumen pengguna jamu tetes biomoringa. Stroke lambung, darah tinggi. Telah banyak yang membuktikan khasiat biomoringa. Promo, beli 1 botol biomoringa gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 2 botol biomoringa gratis 1 box kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Beli 3 botol biomoringa gratis 1 botol madu kolagen Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromaterapi. Untuk informasi dan pemesanan Sahabat Biomoringa, sampai saat ini wabah COVID-19 masih terus mengintai kita semuanya. Tidak pandang bulu, tua, muda, semuanya menjadi intaian penyakit yang menakutkan ini. Nah, bagaimana nih saat ini virus COVID-19 juga mengintai juga saudara-saudara kita yang memiliki penyakit-penyakit bawaan. Bagaimana Dokter Ici melihat hal ini, Dokter? Ya, COVID memang macam-macam ya untuk gejalanya. Ada juga yang memang bahkan tidak ada bergejala sama sekali. Tapi gejalanya juga ada yang mulai dari yang sangat ringan, sedang maupun berat. Ini gejala-gejala ini yang biasa sudah pernah kita temui atau bahkan kita alami sebelum pandemi COVID-19 ini. Apa aja gejalanya? Mulai dari demam, batuk, pilek, tenggorokan juga bisa sakit ya. Kemudian apalagi badan bisa pegal-pegal, hidung bisa kehilangan fungsi untuk mencium, mulut juga ya, indera perasa juga bisa menurun fungsinya atau bahkan hilang sama sekali. Kita nggak bisa merasakan apapun, seenak apapun makanan itu. Nah, ini kita nggak bisa ngerasain. Apalagi diare juga bisa loh yang namanya masuk ke dalam gejala-gejala COVID. Dan ini memang gejala-gejalanya ya seperti yang tadi di awal disampaikan, sebelum COVID ini bahkan kita udah pernah menjumpai atau bahkan mengalami daripada gejala-gejala tersebut. Tetapi di sini COVID ini bisa juga disertai dengan sesak napas yang hebat, dan saat kita misalnya pasangkan alat untuk mengecek saturasi oksigen, ini saturasi oksigennya bisa turun gitu. Nah, lalu dengan vaksin ini, Dokter Ci, ini vaksin ini adalah menjadi harapan satu-satunya kita saat ini untuk bisa cepat selesai dari intaian wabah COVID-19. Bagaimana pendapat dokter mengenai vaksin COVID-19 yang saat ini sudah mulai berjalan di Indonesia, Dokter? Ya, yang diharapkan adalah ketika kita setelah vaksin, tubuh kita ini bisa mengenali daripada virus COVID-19. Jadi ketika memang betul-betul ketemu sama si COVID-nya atau virus SARS-CoV-2-nya, tubuh kita bisa langsung mengenali dan bisa langsung membuat satu kekebalan tubuh yang memang spesifik untuk si COVID-19. Baik, tadi sudah kita simak penjelasan dari Dokter Ici. Dan pada kesempatan ini juga kami ajak Anda untuk bergabung, sahabat Biomoringa, dengan Dokter Miko ya, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Jadi vaksin mulai ada di negara kita itu Desember 2020. Itu baru 20 juta dosis. 20 juta dosis. Jadi baru 20 juta orang yang bisa disuntik, begitu. Nah, terutama adalah tenaga kesehatan. Kemudian ratusan juta itu ada pada bulan Juni 2021, begitu. Itu baru 100 juta dosis. Kemudian 200 juta dosis itu ada pada bulan Desember tahun 2021, begitu. Jadi, tapi permasalahannya sekarang pada saat menunggu vaksin. Sampai Juni 2021 pelayanan kesehatan kita mampu nggak menampung tadi ya, Dr. Ici menanyakan menampung kasus yang berat dan sedang
pada pelayanan kesehatan yang tersedia di DKI Jakarta yang hampir penuh gitu, yang sekarang sudah posisinya kurang dari 20%, juga di Jawa Timur yang juga hampir penuh begitu, bahkan banyak tenaga kesehatan yang meninggal begitu. Nah, jadi kalau yang beratnya ini yang akan menjadi hambatan ke Indonesia ke depan dari sampai Desember sampai Juni 2021. Mudah-mudahan ini dipersiapkan oleh pemerintah, jangan sampai banyak lagi yang meninggal begitu. Sampai Juni 2021 apa yang kita harus lakukan, karena masyarakatnya sudah tidak peduli. Dia tahu tapi tidak peduli. Jadi bayangkan saja kalau masyarakatnya tahu tapi tidak peduli lagi karena dia udah bosan, sudah COVID kena, udahlah begitu. Jadi nah itu yang kita takutkan sampai Juni 2021. Sudah kita simak bersama tadi penjelasan dari Dr. Miko, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Lalu bagaimana jamu tetes Biomoringa bisa membantu mempercepat ya pulihnya kondisi pasien COVID-19. Ini sudah bersama kita Pak Agus Mulyadi kembali nih. Gimana Pak Agus ini? Untuk yang sudah kena atau yang untuk mengantisipasi dari serangan COVID-19 ini kita boleh minum jamu tetes Biomoringa. Sangat dong disarankan. Ini, Pak Agus, nunggu vaksin ini jangan bilang boleh atau tidak, karena kan yang dihantam adalah stamina dan vitalitas kita saat turun virus masuk ke tubuh kita. Bagaimana kita tetap menjaga stamina dan vitalitas kita biar tetap fit, ibarat baterai itu tetap di angka 100%. Nah, caranya adalah kita selalu menjaga stamina dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, olahraga, dan tentunya jangan sampai lupa mengkonsumsi jamu tetes Biomoringa. Kenapa kita rekomendasikan Biomoringa? Karena kelengkapan nutrisinya sudah sangat mencukupi, dari ekstraknya daun kelor, dari ekstraknya kulit manggis dengan senyawa santonnya, terus dari ekstrak daun sirsak dengan kekuatannya, kandungannya untuk menghancurkan sel-sel kanker, itu memang sudah proven. Jadi sumber nutrisi, sumber antioksidan, dan juga membantu untuk meregenerasi sel, memulihkan pencernaan kita, dan juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh pada saat kita mulai mengkonsumsi makanan. Jadi tetap jaga stamina dan vitalitas dengan tetap mengkonsumsi Biomoringa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam sesudah makan. Berarti ini selama masih dalam incaran wabah COVID-19 ini bagus ini, dan juga masih menunggu giliran vaksin, aku boleh cari jamu tetes Biomoringa? Boleh, langsung konsumsi saja. Baik yang sudah positif atau yang belum, kita tetap jaga stamina dan vitalitas kita. Kalau yang sudah positif, biasanya kan ada obat-obatan dari medis ya. Itu boleh langsung konsumsi bersamaan. Yang penting kasih jeda waktu 1 jam sebelum atau sesudah kita mengkonsumsi obat dari medis, baru konsumsi Biomoringa. Nah itu tadi ya, silakan Bapak Ibu, Anda bisa dapatkan jamu tetes Biomoringa ini, dan tetap jaga protokol kesehatannya, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, dan lebih sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Sudah di penghujung acara, saya Hasan DJ mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan minum jamu tetes Biomoringa, karena Biomoringa sehat, berkhasiat, dahsyat. Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Biomoringa. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya. Terus darah tinggi. Lambung ya Mas, wah ini wis waduh, kok dindi lagi tewet lambung. Akhirnya terus kenal Biomoringa ini. Saya mengidap hernia. Konsumen pengguna jamu tetes Biomoringa. Stroke, lambung, darah tinggi. Telah banyak yang membuktikan khasiat Biomoringa. Promo, beli 1 botol Biomoringa gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi. Beli 2 botol Biomoringa gratis 1 box kopi Satria Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aroma Terapi.
Beli 3 botol Bio Moringa gratis, 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer, dan Freshly Aroma Terapi. Untuk informasi dan pemesanan